Jadi bagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ada juga di sini ya, ada Kak Yunita Magdalena, salah satu staf juga di kampus tempat saya melayani ya. Oke, selamat datang ya Kak Yunita dan teman-teman juga yang lain yang baru datang, baru bergabung juga di acara ini, yang kemarin bergabung di acara Komsel LKA. Di hari ini kita masuk di dalam satu kelompok di mana isinya adalah pembahasan tentang dasar-dasar iman Kristen kita. Nah, hari ini kita belajar di dalam 2 bulan kita ini, kita belajar tentang manusia dan dosa, yaitu tentang bagaimana kita memahami Alkitab mengatakan apa tentang manusia seutuhnya dan dosa itu apa. Nah, ini sudah masuk di dalam tema keempat. Tema keempat itu adalah bicara tentang gambar rupa Allah. Kalau kemarin kita belajar tentang posisi manusia, tubuh, teologi tubuh, dan makna dari jiwa, hari ini belajar tentang Imago Dei. Nah, saya akan share seperti biasa. Imago Dei. Nah, sebelum kita lanjut, jadi biasanya kan kita review kan ya, tapi hari ini saya nggak review karena memang nanti akan banyak hal-hal yang sudah kita pelajari kemarin akan beberapa disinggung di dalam pelajaran-pelajaran pada hari ini. Karena nanti kita akan memulai mengingat kembali apa yang sudah dipelajari di dalam pelajaran-pelajaran tentang makna dari jiwa, apa itu teologi tubuh, dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan kita ingatan-ingatan lagi betapa pentingnya tubuh dan apa itu, kenapa Tuhan menciptakan tubuh, apa itu jiwa dan sebagainya, dan bahkan di sisi ada juga akan mengungkapkan makna lebih dalam mengapa kita harus memahami tentang posisi manusia. Nah, untuk kita lebih lanjut nanti kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, saya minta Saudara Elem bisa pimpin kita dalam doa. Ya, halo Kak. Ya, Kedengaran? ya, kedengaran. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua pada hari ini. Di malam hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan kelompok diskusi melalui virtual akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon hikmat daripada-Mu Tuhan, secara khusus bagi Kak Dejan yang akan memberikan materi, dan juga bagi kami semua yang akan menerima materi. Sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa hari ini kita belajar tentang Imago Dei. Jadi kita belajar tentang gambar rupa Allah. Memang sih kita kalau dari SMP atau SMA itu sudah belajar tentang gambar rupa Allah. Dan hari ini kita lebih memperdalam lagi tentang apa sih arti gambar dan rupa Allah. Nah, apakah gambar dan rupa itu kata-kata yang berbeda? Nah, itu yang akan disinggung pada slide pertama kita. Jadi ini gambar Imago Dei. Nah, kita akan belajar bahwa, ini saya lupa ini ya. Aduh, lupa. Itu buat rubah. Oke, di sini adalah gambar dan rupa. Di situ dikatakan gambar rupa. Itu maksudnya apa? Karena nanti saya mau menekankan bahwa pertama istilah gambar dan rupa sering ditukar-tukar saja. Jadi kalau kita baca ya di dalam Alkitab kita, kata-kata atau penciptaan manusia itu dimulai ketika dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan rupa kita. Nah, kita di sini kita sudah belajar ya kemarin, itu adalah kata-kata itu adalah Allah Tritunggal. Jadi bukan malaikat tapi Allah Tritunggal. Jadi baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Namun saya mau menekankan di sini bahwa kata gambar dan kata rupa ini adalah kata yang sebenarnya sama. Artinya sama, arahnya sama sebenarnya. Nah, itu bukti-buktinya adalah di dalam pertama, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, kedua-duanya dipakai. Artinya kita mau bereskan dulu. Manusia diciptakan menurut gambar atau rupa. Atau rupa atau gambar. Jadi gambar dan rupa kenapa harus ada seolah-olah dua kata yang berbeda?
Nah, saya mau menekankan bahwa dua-duanya sebenarnya sama. Nah, jadi dua-duanya mau menekankan arti sesuatu, ada sesuatu yang mau ditekankan di situ. Nah, jadi gambar dan rupa. Jadi Kejadian 1:26 memakai kata yang bersamaan. Namun kalau kita melihat kepada gambar kata keduanya, yaitu Kejadian 1 ayat 27, Alkitab malah memakai kata gambar. Jadi rupanya seolah dihilangkan. Tapi kalau kita lihat lagi, Kejadian 5 ayat 1, Alkitab memakai kata lupa. Ya kan? Jadi Kejadian 5 ayat 1 dikatakan bahwa inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi di sini seolah-olah Tuhan, atau dalam hal ini Musa ya, dalam hal ini Musa menuliskan kata gambar dan kata rupa itu sering ditukar-tukar saja. Nah, ini mengingatkan kita kemarin tentang belajar tentang tubuh dan jiwa. Bahwa kata jiwa dan kata roh itu adalah dua kata yang sama. Bukan dua kata yang sama, memang pemakaian katanya beda, tapi dua-duanya itu merujuk kepada sesuatu yang sama, satu hal yang sama. Nah, kata gambar dan kata rupa itu memberikan satu penekanan, sebenarnya penekanan yang indah di dalamnya, penekanan yang indah. Jadi penekanan sesuatu lah di sini. Ya kan? Karena memang akan kita lihat bahwa manusia itu memang benar-benar diciptakan seperti gambar dan rupa, itu memang ada maknanya tertentu. Nah, jadi kata gambar dan kata rupa itu dua-duanya dipakai bersamaan. Kadang-kadang juga dipakai sekali lagi di dalam ayat 3, bahkan rupa dan gambar. Jadi maksudnya saya mau menekankan di awal bahwa betul manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kedua-duanya ini bukanlah dua kata yang berbeda, dua kata yang saling menyambung. Jadi satu kesinambungan sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa Alkitab memperlihatkan kepada kita gambar dan rupa itu sama dengan gambar rupa. Nah, lalu apa aplikasinya yang bisa kita lihat dari sini? Oh, ini kok tiba-tiba masuk aplikasi. Ini mau memberikan kesimpulan dari slide pertama dulu ya. Jadi pertama mau menekankan bahwa manusia itu diciptakan dan ditujukan seperti Allah. Karena kata gambar dan rupa kok kalau begitu, kalau memang sama, kenapa sih harus dibeda-bedakan? Karena mau memberikan penekanan. Kata gambar itu ada artinya dan kata rupa ada artinya, tapi sama-sama memberikan gambaran yang sama, satu arti yang sama. Jadi kalau kita lihat kata gambar itu memakai satu kata yang dalam bahasa Ibrani adalah selem, T-S-E-L-E-M. Nanti akan dilihat di beberapa slide berikutnya. Selem. Jadi selem itu adalah satu kata yang bicara satu kata benda sebenarnya, itu bicara tentang gambar. Itu yang akan diterjemahkan sebagai image atau imago dalam bahasa Yunani. Dan kemudian jadi di dalam image, ada kata image. Jadi manusia, tapi Tuhan memberikan penekanan kepada kata rupa. Rupa itu memakai kata demut, itu menunjukkan kepada menjadi seperti. Jadi mau menekankan dua hal yang sama sebenarnya. Jadi kenapa Tuhan memakai kata gambar? Karena ada arti yang dalam dari kata gambar yang dipakai, kata selem yang akan dipakai. Makanya saya katakan manusia diciptakan sebagai selem Allah. Tapi manusia juga ditujukan seperti Allah. Artinya adalah selem yang dipakai di sini adalah selem yang akan ditujukan seperti. Selem kan nanti akan kita lihat itu adalah satu kata benda yang nanti kita pelajari. Dan satu kata benda ini harus ditujukan seperti. Jadi sekali lagi mau menekankan bahwa manusia itu memang mau nggak mau, suka nggak suka, memang akan menuju seperti. Harusnya ya, manusia idealnya harus menuju seperti Allah. Bukan berarti setara dengan Allah ya. Manusia tetap diciptakan di bawah Allah, tapi menuju seperti Allah. Nah, ini satu penekanan besar yang harus kita mengerti, bahwa manusia memang diciptakan dan ditujukan seperti Allah. Dan manusia diciptakan di dalam hal ini sebagai selemnya dia. Selem berarti satu bendanya dia, alatnya dia di dalamnya. Tapi ada kata benda, ini kan semacam kata benda ya. Kata benda yang akan kita lihat di berikutnya. Jadi sekali lagi mau menekankan bahwa pertama kita harus mengerti kata gambar dan kata rupa jangan terlalu dibeda-bedakan.
Jadi manusia segambar atau serupa. Jadi dua-duanya sebenarnya, dua-duanya manusia diciptakan segambar rupa. Dan bahkan di dalam perjanjian baru ya teman-teman, perjanjian baru bahkan memberikan satu pengertian lebih lagi tentang gambar rupa. Yaitu bahwa gambar rupa itu sama dengan kemuliaan Allah. Ini ada beberapa ayat seperti biasa saya mulai tentukan ya ayat-ayat yang akan kita rencana bacakan. Jadi di dalam bagian-bagian ini kita lihat bahwa 1 Korintus 1 ayat 7, silakan satu orang baca. Kita melihat bahwa Allah memakai kata gambar dan kemuliaan terhadap manusia. Atau lebih tepatnya Paulus. Coba ya, silakan. Silakan 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, sorry. Sekali lagi kejadian yang sama. Salah ambil ayat. Saya kurang satu huruf di sini berarti. 1 Korintus 11 ayat 7. Sorry. Oke, saya bacakan ya. Aduh, sekali lagi nih. Aduh, kekurangan terus ya. 1 Korintus 11 ayat 7. Dikatakan sebab laki-laki tidak perlu menundukkan kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Jadi 1 Korintus 11 ayat 7. Ya, ini agak mengganggu sebenarnya ya. Agak mengganggu ini karena salah lagi ngetik. Nah, 1 Korintus 11 ayat 7. Jadi di sini mau menekankan bahwa manusia itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Gambaran dan kemuliaan. Berarti ini sebenarnya dua kata yang sama sebenarnya, dua kata yang menekankan satu hal yang sama. Jadi gambar itu disetarakan dengan kata kemuliaan Allah dalam perjanjian baru. Nah, hal ini juga nampak di dalam Roma 3 ayat 23. Silakan. Silakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sini mau menekankan ada manusia itu karena berbuat dosa dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini memang kita akan bahas di minggu depan ya tentang dosa itu. Tapi mau menekankan bahwa apa yang ada pada manusia itu mulai redup, mulai hilang ya. Apa yang hilang dalam diri manusia itu yang menjadi esensi diri manusia. Nah, esensi diri manusia itu adalah gambar rupa Allah tentunya kan. Apa yang membuat diri manusia menjadi diri manusia adalah gambar rupa Allah. Nah, gambar rupa Allah ini juga dipakai di dalam perjanjian baru sebagai kata kemuliaan. Nah, ini juga Roma 3 ayat 23 menggambarkan itu. Dan juga di dalam Kolose 3 ayat 10 memang tetap ada kata-kata gambar ya. Dan Efesus 4:24 yang saya lupa ketik juga. Tapi ada penekanan loh dari Kolose 3 ayat 10 dengan Efesus 4 ayat 24. Satu orang baca Efesus Kolose 3 ayat 10, satu orang baca Efesus 4 ayat 24. Silakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kehaliknya. Jadi manusia memang ada sesuatu yang namanya menurut gambar khaliknya. Namun di sini ada bagian yang sebenarnya akan ditekankan pada 3 poin besar kita nanti setelah slide ini. Jadi apa sih arti gambar dan rupa Allah itu? Apa sih yang terkandung di dalam gambar dan rupa Allah itu? Nanti akan dijawab dalam Kolose 3:10 dan Efesus 4:24. Silakan. Saya lupa ketik lagi. Terlalu itu ya.
Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini dua kata yang memang sama-sama memakai cerita tentang manusia baru. Dan menarik, dikatakan bahwa di dalam Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman kalau baca ini kira-kira kesannya apa? Manusia baru itu sudah diciptakan menurut kehendak Allah, ditekankan loh, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini bukan hanya bicara tentang kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu aja. Bukan pada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya yang mau ditekankan saja, tapi kepada yang telah diciptakan. Artinya adalah ini akan memberikan gambaran. Apa sih gambaran rupa Allah? Artinya manusia itu punya gambaran rupa Allah di dalam diri. Artinya manusia itu sendiri di dalam manusia baru nanti itu pun. Itu sebenarnya manusia baru itu pun itu adalah sesuatu gambaran dari manusia yang sebenarnya sudah Tuhan ciptakan, tapi Tuhan berikan penambahan yang lebih besar lagi. Jadi di dalamnya yang makanya dikatakan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka di sini saya mau menekankan bahwa aplikasi pertama, aplikasi dalam slide ini adalah gambar Allah itu merupakan refleksi kemuliaan Allah. Jadi kan tadi kita bilang bahwa gambar Allah dan kemuliaan Allah. Dan juga manusia tidak pernah kehilangan gambar dan rupanya sebenarnya. Sebenarnya ada satu ayat lagi yang saya lupa ambil ya. Di situ dikatakan tentang ada orang yang menghina manusia padahal tidak sadar bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Ada gambar dan kemuliaan Allah. Ini yang saya lupa ketik lagi. Nah, yang ketiga, bahwa penebusan artinya adalah pemulihan gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita bacakan tadi di sini ya, bahwa manusia baru yang telah diciptakan itu, artinya manusia baru itu sudah ada dulu. Dan pengertian apa yang disebut dengan manusia baru itu sudah ada dulu. Tapi ini jangan sampai salah paham ya. Maksudnya manusia dulu ada hal-hal yang ada di dalam manusia baru yang kita rindu-rindukan di dalam diri manusia baru itu. Ya sebenarnya itu hadir, sebenarnya sudah ada di dalam diri manusia yang tercemar akibat dosa. Dan ini yang makanya saya rangkumkan di dalam poin ini, yaitu manusia sebenarnya itu adalah gambar dan rupa Allah yang tercemar. Dan Tuhan mau menebus mereka kembali. Dan penebusan itu bukan menjadikan manusia seutuhnya baru dan tidak pernah dikenal seperti manusia yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya manusia-manusia yang sebelum-sebelumnya itu memang sudah diciptakan sungguh amat baik. Dan Tuhan memulihkan kembali kita untuk kembali kepada seperti itu. Tapi lebih besar lagi. Makanya dikatakan kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Dan apa yang dipulihkan adalah pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Dan 3 hal ini akan kita bahas di dalam 3 poin besar di dalam bagian slide-slide berikutnya. Bahwa gambar dan rupa Allah itu terkandung di dalamnya pengetahuan, kebenaran, dan kesucian Allah. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang gambar dan rupa Allah, kata gambar dan kata rupa jangan dijadikan beda. Dua kata ini memang kelihatan beda, tapi dua kata ini merujuk kepada satu hal yang sama. Dan bahkan di dalam Perjanjian Baru memakai satu istilah yang berbeda lagi, yaitu kemuliaan Allah. Dan memang ini kalau diklopkan jadi satu, ini menggambarkan bahwa gambar Allah merupakan refleksi kemuliaan Allah. Dan gambar Allah ini sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tercemar oleh dosa. Dan ketika manusia dipulihkan, manusia akan mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah ini yang sebenarnya sudah ada di dalam diri manusia yang sedang tercemar. Yang tercemar itu kan nanti membuat diri manusia menyimpang sebenarnya, bukan hilang sama sekali. Manusia ada di dalam, ada hal-hal demikian. Yang nanti 3 hal besar nanti kita lihat, 3-tiganya sebenarnya mengingatkan kita ternyata kita dulu ada, kita masih ada, hanya itu tercemar dan tersimpang. Maksudnya menyimpang daripada yang seharusnya. Itu kan dosa. Ya nanti kita bahas nanti di dalam minggu depan lebih dalam lagi tentang dosa. Jadi sedikit yang disinggung adalah dosa itu adalah menyimpang dari kehendak Allah. Nah, jadi apa yang ada pada diri manusia itu adalah gambar rupa Allah, itu bukan seutuhnya hilang, tapi ada kehilangannya. Ini ada 3 hal ini ya. 3 hal ini, kehilangannya ini nanti kita bisa mengerti lebih lagi lah di dalam 3 poin besar ini. Jadi kita akan bertanya bahwa apa itu gambar Allah, rupa Allah yang perlu dipulihkan. Maka nanti kita belajar
3 poin besar tentang gambar rupa Allah. Ya, semoga teman-teman bisa memperhatikan tiga-tiganya dan bisa mengikuti. Nah, jadi apa sih poin-poin tentang gambar rupa Allah? Apa arti manusia sebagai gambar dan rupa Allah? Dan apa tujuan manusia menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah? Nah, pertama kita sebut manusia disebut gambar rupa Allah karena manusia diciptakan untuk merefleksikan Allah. Manusia diciptakan sebagai gambar rupa Allah artinya refleksi dari Allah. Jadi manusia diciptakan itu untuk memberikan satu refleksi diri Allah di dalam ciptaan ini pada seluruh ciptaan dan setiap dunia ini, setiap alam semesta ini. Nah, maka saya memberikan poin pertama bahwa jati diri manusia itu karena itulah jati diri manusia itu ada pada diri Allah. Jati diri, identitas yang sering kita cari, yang sering kali kita pertanyakan di dalam remaja, masa-masa remaja atau masa-masa pemuda, siapa saya seharusnya seperti apa, saya seharusnya membangun diri saya seperti apa harusnya di hadapan halayak umum. Jati diri itu hadir hanya ada pada diri Allah. Sekali lagi, jati diri manusia itu hanya bisa kita dapatkan, atau identitas diri manusia itu hanya bisa kita dapatkan ada pada diri Allah. Makanya John Calvin atau Bapak Reformasi kita, Bapak Reformator gereja, salah satu Bapak Reformator yang ada 3 kan yang dikenal, Martin Luther, Calvin, Zwingli. Tapi lebih besar sih Martin Luther dengan Calvin ya. Nah, Calvin mengatakan bahwa pengenalan akan Allah akan membawa kita kepada pengenalan akan jati diri kita. Agustinus juga pernah mengatakan, salah satu teolog mengatakan, saya tidak akan pernah mau mengenal hal yang lain selain mengenal Allah dan mengenal diri. Artinya, teolog-teolog ini sebenarnya ngerti benar bahwa untuk kamu bisa kenal diri kamu, untuk kamu bisa mengerti bagaimana kamu hidup, untuk kamu bisa mengenal seutuhnya bagaimana kamu jalani hidup ini, kamu bangunlah atas dasar kepribadian Allah, atas dasar diri Allah. Karena di atas itulah kita punya jati diri harus dibangun. Jadi jati diri manusia itu hanya ada pada diri Allah. Manusia tidak boleh mengambil jati diri yang lain. Manusia tidak bisa mengambil jati diri yang lain kalau mau memiliki hidup yang utuh, hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang sejati, hidup yang sepatutnya, atau hidup yang membawa kepada kedamaiannya sejati ke depannya. Jadi membawa manusia kepada satu sukacita yang akan hadir di masa mendatang. Karena dia merasakan keutuhan hidupnya. Kalau manusia tidak mau gagal dalam hidupnya, biarlah dia jatuhkan dirinya kepada gambar diri Allah. Karena disitulah dia akan menemukan kepuasan dalam dirinya. Karena kepuasan menerima dirinya sendiri seperti apa, hanya ada pada diri Allah. Karena memang manusia memiliki jati diri itu hanya ada pada diri Allah. Itulah mengapa manusia disebut gambar rupa Allah. Karena manusia sendiri adalah refleksi dari kemuliaan Allah. Dan Calvin juga pernah mengatakan, karena itulah manusia memiliki sensus divinitatis, atau satu benih agama, yang membawa manusia itu punya pengenalan akan diri Allah. Yang membawa manusia itu sebenarnya ada satu pribadi yang maha kuasa itu bisa kita dapatkan, bisa kita terima itu karena ada sensus divinitatis dalam diri manusia. Nah, itu sebenarnya muncul juga, itu sudah disinggung juga oleh Paulus. Itu ada di dalam Roma 1 ayat 19 sampai 21. Silakan. Silakan. Roma 1 ayat 19 sampai 21. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, inilah yang saya katakan, kalau kita tidak mempunyai pengenalan akan diri Allah, tidak menjatuhkan diri kepada diri Allah atau menjatuhkan identitas kita kepada diri Allah, kita akan mengalami satu hidup yang sia-sia. Kehidupan yang pada akhirnya kita akan penuh dengan penyesalan. Kehidupan yang akan memiliki kekosongan karena kita merasa bahwa diri kita ini belum seutuhnya. Banyak diri manusia itu menjatuhkan diri kepada kekayaan. Banyak orang-orang terlalu menjatuhkan dirinya kepada kepintaran. Orang pokoknya intinya kalau saya mau saya mau sebagai orang pikirannya adalah saya mau menjadi seorang yang jenius karena orang jenius itu adalah kehidupan yang indah. Saya mau menjadi orang yang kaya karena kehidupan orang kaya itulah kehidupan yang indah. Saya mau menjadi seorang yang terkenal karena disitulah kehidupan saya jadi utuh. Saya baru bisa disebut manusia. Kan kalau teman-teman pernah dengar ya kata-kata yang sejenis itu, mungkin nggak persis seperti itu. Maksudnya banyak orang-orang mencari sesuatu yang kita sebut menjadi orang. Ayolah kamu kalau besar harus jadi orang, kan pernah kan teman-teman pernah dengar begitu kan? Ya kita kalau dengar begitu sekarang mungkin berarti saya belum jadi orang ya. Ya di sisi lain sih saya ada mengerti ya maksud begitu. Maksudnya kalau sudah jadi orang itu adalah orang berarti sudah utuh gitu ya, sudah jadi dewasa. Jadi pengertian dewasa, pengertian utuh itu pengertian yang kepada kekayaan atau punya popularitas dan sebagainya. Jadi tapi tidak sadar bahwa itu sebenarnya itu hal-hal yang diajarkan dunia. Tapi apa yang diajarkan Kristen beda. Apa yang diajarkan Kristen adalah bagaimana supaya kamu memiliki hidup yang utuh adalah ketika kamu memiliki hidup jadi seperti Allah. Menjadi seperti segambar serupa Allah. Memiliki kehidupan yang seutuhnya, memiliki kepenuhan diri Allah. Dalam hal ini Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang adalah gambar Allah yang sempurna kalau kata 1 Korintus atau 2 Korintus itu. Artinya adalah hidup kita itu memang sepenuhnya harus menyerahkan diri kita untuk semakin mau serupa dengan Kristus yang adalah gambar Allah yang sempurna yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kehidupan yang utuh seperti itu, satu kelak nanti kita akan melihat diri kita akan sia-sia. Semua yang kita bangun, semua yang kita coba untuk jadikan sebagai identitas kita, kalau tidak dibangun atas diri itu, kita akan melihat itu akan menjadi sesuatu sia-sia, penyesalan, dan kebodohan. Paulus menekankan itu. Paulus mau menekankan bahwa sebenarnya kamu tahu kok Tuhan itu siapa. Dia yang maha agung, dialah yang harusnya kamu taati. Harusnya kamu bergantung kepada dirinya. Manusia sudah sepatutnya memang memiliki hidup itu bergantung kepada diri Allah dalam pengertian bukan hanya bergantung dalam masalah kebutuhan, tapi dalam masalah identitasnya, keberadaannya dia. Keberadaan dalam pengertian dirinya di dalam dunia ini seperti apa. Seperti apa sekarang di sini bukan hanya tentang kamu miskin, kaya, atau bukan itu, tapi bagaimana hidup kamu itu seperti dia. Jadi ini hal yang harus yang kita waspadi sebagai manusia. Bahwa manusia itu benar-benar sebenar-benarnya sudah seharusnya bahkan adalah gambar rupa Allah dan harus kembali kepada Allah. Dan kita tidak boleh membangun satu jati diri yang berbeda dari diri Allah. Nah, kemudian kita belajar bahwa seluruh diri manusia itu pun sebenarnya sudah jadi refleksi dari pengenalan akan diri Allah yang harusnya kita bangkitkan. Nah, apa sih potensi-potensi yang Tuhan berikan sebagai refleksi? Itu pertama, ini yang saya kemarin selalu dengung-dengungkan kepada kita, yaitu tubuh. Tubuh itu sebenarnya bukan sesuatu yang hanya jadi tambahan aja. Bukan. Tubuh itu penting karena tubuh di situ Tuhan ciptakan sedemikian rupa untuk merefleksikan hubungan Allah kepada umatnya. Kalau kita lihat kalau kita belajar teologi tubuh kemarin ya, khususnya di dalam poin besar ketiga, ini poin besar ketiga, poin besar 2, 1 dan 2 lain lagi. Nah, jadi menekankan bahwa tubuh manusia itu diciptakan Tuhan sedemikian dan akhirnya menjadi metafora yang indah tentang diri Allah dan umatnya. Seperti apa harusnya umat kepada Allah.
Dan bukan hanya itu, tubuh menjadi refleksi kehadiran diri Allah, kalau kata orang-orang Katolik. Yang seringkali yang kurang banyak dibahas juga, tapi ini saya cukup setuju. Artinya adalah diri kita ini yang mungkin disebut-sebut sama beberapa orang adalah surat terbukanya Allah. Surat terbuka. Tidak salah istilahnya ya. Jadi kita menjadi surat terbuka atau satu gambar, satu surat yang hidup, mungkin saya bisa sebut ya. Satu suratan dari Allah kepada orang-orang. Jadi memang benar-benar merefleksikan, memberikan gambaran Allah yang hadir kepada orang-orang. Bukan hanya secara aktif, tapi secara pasif sebenarnya. Kepasifan di dalam bentuk apa? Keaktifan maksudnya di dalam bentuk apa ya? Benar-benar menunjukkan bagaimana Allah memelihara manusia. Tapi dalam secara pasif adalah, secara pasif bagaimana tubuh kita ini menggambarkan bagaimana Allah itu bekerja. Bagaimana kita melihat tubuh kita bekerja. Betapa besarnya kompleksitas Allah memelihara. Betapa kompleksnya Allah tetap memelihara. Kan ribet kalau kita lihat seluruh aktivitas-aktivitas di dalam tubuh kita. Dan di dalam tubuh kita pun kita lihat bagaimana mereka saling bekerja dan itu kembali kepada kepala. Dan itu menggambarkan bagaimana gereja harus berjalan. Tubuh Kristus harus berjalan, yaitu harus kembali kepada kepala. Itu kan jadi ingat-ingatan kita. Kalau kita menjadi seseorang percaya, menjadi orang yang berada dalam tubuh Kristus, kita selalu ingat bahwa seluruh tubuh ini itu kembali kepada kepala dan saling bekerja sama. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling untuk menyingkirkan. Oh, satu ini jadi telunjuk nih. Saya cuma jadi kelingking. Oh, saya harus patahkan telunjuk-telunjuk ini. Ngerti ya maksudnya teman-teman? Andai kata kita memang dalam tubuh Kristus, kita contohnya ini hanya imajinasi ya. Kita jadi kelingking. Teman kita itu jadi seperti jari manis mungkin. Jari manis kan seolah-olah gambaran dari apa ya? Gambaran good looking ya kan? Gambaran orang-orang yang punya cincin dan sebagainya kan. Ini kan jari manis biasanya dikasih cincin di situ. Kita cuma kelingking, mungkin jadi ambil-ambil upil mungkin begitu kan. Tapi tiba-tiba kalau kita berpikir sesuatu yang tidak seharusnya, pasti kita akan berpikir, kenapa sih saya harus jadi kelingking? Saya harus singkirkan ini jari manis, saya harus hancurkan, patahkan dia gitu kan. Tapi kalau kita mengerti benar tentang diri tubuh Kristus, dari tubuh bahwa masing-masing harus saling menjaga. Karena kalau satu sakit, itu akan berdampak kepada semua. Itu akan memberikan gambaran yang indah di dalam diri gereja. Kemudian, bukan hanya tubuh, tapi bagian jiwa pun merefleksikan spiritualitas Allah. Artinya apa yang kita punya, yaitu pikiran, emosi, kehendak yang ada di dalam diri manusia, yang menjadikan manusia memiliki kehidupan. Karena tanpa jiwa manusia itu mati. Tanpa jiwa tubuh itu mati. Esensi kehidupan manusia itu dari jiwa. Pikiran, emosi, kehendak itu hadir. Dan kita harus lihat bahwa semua yang ada di dalam jiwa itu refleksi dari Allah. Bagaimana kita memiliki pikiran, bagaimana kita memiliki emosi, bagaimana kita memiliki kehendak. Itu kan memberikan kita gambaran ya teman-teman. Memberikan kita gambaran dari diri Allah. Maksudnya adalah kalau kita melihat pikiran Allah, kita bisa melihat potensi terbesar dari pikiran itu apa? Atau hal-hal yang bisa kita refleksikan dari pikiran. Pikiran itu memberikan satu gambaran atau memberikan perenungan. Ini kan kalau ini bicara agak sedikit filosofis ya, semoga teman-teman bisa nangkep maksud saya. Kalau kita melihat kepada pikiran, kira-kira kita akan renungkan pikiran itu seperti apa? Lepas daripada hal yang buruk ya. Yang indah adalah betapa indahnya pikiran itu. Dia bisa menerima banyak hal dan mengelola sebanyak hal dan menjadikan sesuatu ide yang besar, ide yang indah dan menghasilkan sesuatu yang indah. Pikiran itu menggambarkan bagaimana orang-orang itu memikirkan seseorang, mengarahkan, membantu seseorang. Emosi juga, kalau kita merenungkan satu kata emosi. Kalau kita lihat satu hal yang namanya emosi. Ada emosi baik, bagaimana seseorang itu memiliki emosi baik. Itu kan kalau kita lihat sebaik-baiknya orang itu pasti punya kelemahan juga ya kan. Tapi pasti orang sejahat-jahatnya pasti punya kebaikan. Maksudnya begini, kalau kita lihat emosi, pikirkanlah coba orang yang paling baik sekarang.
Bayangkan orang yang paling baik sekarang, apalagi Tuhan, kalau baik pasti melampaui dari orang-orang yang baik. Jadi jiwa itu mau merefleksikan spiritualitas Allah. Dan hal-hal inilah yang harus kita bangun. Hal-hal inilah yang harus kita bangun kembali sebagai orang-orang yang menjadi gambar rupa Allah. Karena ini diberikan oleh Allah. Dan harus kita bangun sebagai uang mina kita. Kalau kita belajar tentang uang mina di dalam Injil, uang mina itu bukan hanya bakat-bakat seperti musik, bukan hanya bicara tentang kamu pintar khotbah, kamu pintar untuk matematika atau pintar apapun itu. Tapi uang mina yang Tuhan berikan itu sebenarnya manusia punya, ada. Semua manusia punya. Yaitu termasuk di dalam diri kita, itu jiwa kita. Itu Tuhan berikan. Pikiran kita, emosi kita, kehendak, itu Tuhan berikan. Dan itu kita harus kelola, kita harus bangun sedemikian, supaya orang-orang bisa merasakan orang-orang yang memikirkan mereka, merasakan orang-orang yang mencintai mereka, merasakan orang-orang yang membantu mereka, merasakan orang-orang yang baik kepada mereka. Jiwa itu yang harus dibangun. Untuk buat apa sih sebenarnya, supaya kenapa sih kita harus bangun hal-hal begitu? Untuk merefleksikan diri Allah, karena manusia sebagai gambar rupa Allah. Jadi manusia menjadi baik itu bukan karena ya dapat privilege atau hadiah apa dari Tuhan, bukan. Tapi karena memang itu adalah tuntutan dari diri Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus singkirkan baik-baik dulu ya, pengertian bahwa saya mau jadi orang baik-baik supaya dapat rezeki. Nggak apa-apa lah kalau nggak dapat rezeki, saya malas lah mau jadi orang baik-baik. Nggak apa-apa lah kalau nggak dapat rezeki. Justru itu bahaya. Karena kalau kita tidak menunjukkan itu malah merujuk kepada dosa. Artinya begini, waktu kita menjadi seorang baik itu jangan jadikan itu satu alasan supaya atau menjadikan ada motivasi di belakangnya karena supaya kita dapat rezeki begitu. Tapi pikiran Kristen yang harus kita bangun adalah kita bangun ini karena memang ini dituntut oleh Allah. Dan dituntut karena apa? Karena di situ ada uang mina yang Tuhan minta kita pertanggungjawabkan. Ketika kita tidak membangunnya, kita sedang membuang uang mina. Kita bagaikan orang yang disebut di dalam Alkitab yang punya uang mina cuma satu uang mina, itu dia pinjam baik-baik. Habis itu Tuhan bilang apa? Buang orang ini. Taruh di dalam satu penghukuman dia. Jadi sekali lagi ya teman-teman, manusia itu memang sudah diciptakan segambar rupa Allah dan itu harus dibangun. Apa yang harus dibangun? Pertama, apa yang disebut dengan kemuliaan Allah. Itu apa yang di dalam tubuh, apa yang direfleksikan melalui tubuh, dan apa yang direfleksikan melalui jiwa. Dan inilah yang makanya Calvin menyebut bahwa manusia memiliki fungsi nabi. Apa sih fungsi nabi dalam diri manusia? Dia menyatakan wahyu Tuhan, menyatakan kepribadian Allah, menyatakan tentang kebenaran Allah. Tapi saya disebut di sini adalah aspek pengetahuan. Artinya adalah manusia sebenarnya punya fungsi nabi dalam dirinya. Setiap manusia punya fungsi nabi, yaitu dia mengetahui kehendak Allah dan dia mewujudkan kehendak Allah. Dia mengetahui kehendak Allah, dia mewujudkan kehendak Allah. Dan itulah gambaran refleksinya. Artinya adalah manusia sebagai memiliki fungsi nabi adalah ketika dia mengenal kehendak Allah dan dia mewujudkan kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan manusia harus bangun itu. Mau nggak mau. Manusia sebagai gambar rupa Allah harus senantiasa peka terhadap firman, peka terhadap kehendak. Makanya di sini saya katakan, disinilah aspek pengetahuan harus dibaharui. Artinya adalah kehidupan kita senantiasa harus belajar firman. Harus belajar tentang Allah. Belajar tentang diri Allah. Supaya kita bisa mencapai hidup gambar rupa Allah. Karena di dalam gambar rupa Allah itulah manusia seutuhnya. Dan salah satu bagian keutuhan manusia adalah ketika dia bisa berhasil memiliki hidup yang peka dengan kehendak Tuhan dan mewujudkan kehendak Tuhan. Karena disitulah kebahagiaan dalam diri manusia. Dan dia bisa utuh. Keutuhan manusia sekali lagi adalah ketika dia, salah satu dalam poin pertama ini adalah, dari poin pertama ini adalah manusia bisa memiliki
Satu, pengenalan akan Allah, pengenalan akan kehendak Allah, dan dia mewujudkannya di dalam hidupnya. Dan itu satu bagian yang harus terus-terus kita bangun. Kita bangun baik-baik dalam diri manusia, dalam diri kita. Jadi seperti itu. Itu poin pertama. Dan itulah yang juga dibaharui oleh Kristus dalam manusia baru. Makanya orang-orang percaya ketika dibaharui, dia memberikan roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu dibahas di dalam Roma 6 Yohanes 6 ayat 13. Silakan. Silakan Yohanes 6 ayat 13. Silakan. Yohanes 6 ayat 13, Kara? Iya. Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelat. Ya, Kak? Sorry. Ini saya salah ketik lagi nih. Saya nggak periksa dulu kayaknya, Kak. Tunggu ya, sorry. Iya. Ini lagi salah satu angka lagi. 16, Yohanes 16, 13. Aduh, salah pula. Yohanes 16 ayat berapa? 16 ayat 13. Ayat 13. Oke, Kak. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ini, jadi manusia diberikan, ketika manusia diperbaharui, manusia memberikan roh kebenaran, dan roh kebenaran itu akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya kita bisa mengalami satu manusia baru. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 10 tadi ya. Kolose 3 ayat 10, tunggu saya lihat ya. Supaya nggak salah lagi nih. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi memang apa yang salah satu yang diperbaharui dalam diri manusia itu adalah pengetahuan akan Allah. Pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, itu yang diperbaharui. Dan yang diperbaharui ini bukan berarti itu sesuatu yang belum ada dalam diri manusia. Itu sudah ada. Dan itulah salah satu bentuk dari gambar rupa Allah. Mana di sini kan istilah manusia baru ya. Jadi manusia baru itu adalah sesuatu yang gambaran baru atau gambaran lebih lagi kembali kepada apa yang Tuhan telah berikan. Tapi apa yang telah Tuhan berikan yang dulu, yang sebagai manusia awal kita itu lebih ditambahkan lebih lagi ketika masuk ke dalam tahap yang disebut manusia baru. Jadi saya mau memakai istilah manusia awal, manusia lama, dan manusia baru. Jadi manusia dulu yang awal ini itu yang ada pada manusia baru. Dan manusia baru itu memiliki hal yang lebih daripada manusia awal. Manusia awal itu yang saya sebut gambar rupa Allah yang belum ada dosa, yang belum jatuh dalam dosa. Manusia lama itu adalah ketika sudah tercemar semuanya dan Tuhan memulihkan kembali kepada manusia baru. Dan manusia baru ini bukan sesuatu yang berbeda sama sekali dari apa yang sebelumnya Tuhan ciptakan pada manusia. Artinya manusia baru ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah Tuhan ciptakan sama sekali dan tiba-tiba Tuhan tambahkan, tapi justru itu adalah sesuatu yang sudah harus ada dalam diri kita dan Tuhan tambahkan. Ini melihat betapa baiknya Tuhan ya. Tuhan melihat kita sudah nakal, sudah ini bagaikan kayaknya saya nggak pakai cerita itu. Maksudnya manusia itu sudah nakal sekali dan rasanya dia tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan memberikan dia sesuatu yang membuat diri manusia itu pantas.
Dan itu memberikan kita satu penghargaan harusnya kepada Tuhan. Lebih daripada orang-orang yang mungkin sekarang menghargai kita. Yang mungkin baik sama kita. Nah ini yang kadang-kadang juga, tapi seringkali di dalam dunia ini kebalikan. Kebanyakan orang-orang terlalu terlena dengan orang-orang yang begitu baik sama dia. Terlalu terlena dengan orang-orang yang pengertian sama dia. Terlalu terlena sama orang-orang yang begitu sangat-sangat, pengertian gitu sama orang dia. Sampai ketika saking terlenanya dia lupa untuk mencintai Tuhan. Saking terlenanya orang-orang yang demikian, dia mungkin kurang bersyukur kepada Tuhan. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kenan, tapi yang dikenan sama orang-orang yang baik itu. Kurang ada satu penghargaan dalam diri manusia itu. Tapi banyak penghargaan kepada orang-orang baik, tapi kurang penghargaan kepada Tuhan. Itu masalah yang seringkali terjadi. Padahal Tuhan itu lebih baik daripada orang-orang demikian. Padahal justru kalau kita bisa sebut ya, orang-orang tua yang terbaik, orang-orang baik itu pun adalah anugerah dari Tuhan, mereka bisa baik. Tapi kadang-kadang manusia lupa dengan semuanya itu. Apalagi ada kata-kata, di mana Tuhan ketika semuanya itu berantakan? Ya, teman-teman saya lebih baik daripada Tuhan. Mereka ada dengan saya loh. Dia nggak tahu itu yang memberikan kebaikan itu sebenarnya siapa. Siapa yang bantu dia, siapa yang ada di sisi dia yang dia sebut-sebut itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Karena manusia pada sejatinya sudah menyimpang karena dosa. Gak mungkin manusia bisa berbuat baik. Tapi dia bisa punya potensi baik, tapi dia tidak bisa tidak berdosa. Itu tahap kedua. Kan kemarin ada yang tanya ya. Dan saya jawab bahwa manusia itu ada dalam 4 tahap. Tahap pertama, manusia belum jatuh dalam dosa. Itu adalah di mana manusia bisa berdosa, tapi belum ada dosa. Tapi tahap kedua, manusia sudah jatuh dalam dosa, itu manusia di dalam tahap manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Artinya, dia pasti berbuat dosa. Ketiga, manusia ketika ditebus oleh Kristus, manusia itu bisa tidak berdosa, tapi masih bisa juga berdosa tentu. Tapi bisa tidak berdosa. Artinya adalah apa yang ada di dalam diri manusia yang kedua tadi, yaitu jatuh dalam dosa, itu dihilangkan. Kuasa dosa telah dihilangkan oleh Tuhan. Dan maka kita dihancurkan. Dan itulah yang membuat manusia itu bisa tidak berdosa. Nah, keempat, makanya saya agak mengatakan dosa itu terlalu kuat. Betul sih dosa terlalu kuat. Kan ada orang-orang ya, kalau ada saudara-saudara saya kadang-kadang, dia ngerokok di depan saya kan. Dia bilang, maaf ya Dejan, dosa terlalu kuat kayaknya. Iya sih dosa terlalu kuat, tapi kalau kamu sudah jadi Kristen harusnya kamu punya kekuatan untuk melawannya. Tapi kita kadang-kadang memilih untuk tidak melawannya. Nah ini masalah juga. Jadi manusia harusnya memberikan penghargaan yang besar. Karena Tuhan sudah memberikan bahkan roh kebenaran dalam diri kita. Dalam diri manusia baru. Maksudnya Tuhan mau memulihkan kita gitu. Jadi pelajaran dalam poin pertama bahwa manusia diciptakan segambar rupa Allah, artinya dia memiliki citra diri Allah atau refleksi dari diri Allah yang di dalamnya adalah bagaimana manusia merefleksikan tentang bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, bagaimana Tuhan memimpin umatnya dan sebagainya. Dan harusnya itu jadi pelajaran-pelajaran penting yang menjadikan kita belajar dari situ dan menghidupinya. Bukan hanya menikmati kebaikan-kebaikan orang, menikmati keindahan-keindahan atau kemuliaan orang, keagungan orang, tapi kita memiliki itu juga di dalam diri kita. Jadi bisa dimengerti ya. Oke, poin kedua dari gambar rupa Allah itu adalah manusia diciptakan sebagai gambar rupa Allah, artinya adalah manusia sebagai wakil Allah. Karena di dalam Kejadian 1:26 Tuhan memakai kata yang saya sebut di sini adalah manusia adalah selem Allah. Jadi manusia dikatakan di situ adalah menjadi gambar dan rupa kita. Dan kata gambar itu dipakai kata selem. Dan selem itu artinya apa sih? Selem itu adalah artinya patung raja yang ditaruh di setiap wilayah untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di tempat itu. Atau contohnya kita sekarang adalah selemnya kita memang nggak ada sih kita selem sekarang ya. Dunia kuno yang ada. Itu ketika ada patung, ketika Pak Jokowi dibuatkan patung, dan patung itu ditaruh di setiap desa, dan itu selem. Itu untuk apa? Untuk menyatakan siapa yang berkuasa. Dan maka ketika Tuhan mengatakan manusia
diciptakan sebagai gambar rupa Allah, itu sebenarnya memberikan pengertian apa? Manusia adalah selem Allah. Artinya apa? Manusia adalah wakil Allah untuk menyatakan diri siapa yang berkuasa atas alam semesta. Manusia harusnya menyatakan diri kepada setiap alam siapa yang berkuasa atas alam semesta. Dan ini memberikan kita satu pelajaran juga bahwa manusia sudah seharusnya di dalam hidupnya selalu merujuk kepada Allah. Menunjuk bahkan, kalau tadi merujuk kepada Allah, yaitu hidupnya, oh saya sudah seperti Allah, bukan. Dalam pengertian apakah hidup saya sudah seperti apa yang Tuhan kenan, seperti bagaimana Allah hidup. Nah ini bukan hanya itu, tapi manusia menunjuk kepada Allah, menyatakan diri siapa yang berkuasa di dalam alam semesta. Nah ini berhubungan dengan pelajaran kita dalam posisi manusia, bahwa manusia diciptakan di bawah Allah dan di atas alam. Jadi manusia di bawah Allah artinya manusia itu ada di bawah tanggung jawab Allah, dan bukan hanya tanggung jawab saja, tapi di bawah otoritas Allah, sehingga manusia tidak mau itu tidak, dan suka tidak suka manusia itu sudah seharusnya tunduk kepada apapun yang Tuhan perintahkan, karena manusia ada di bawah dan manusia ada di atas alam. Alam itu harus dikuasai oleh Allah, manusia. Dan bagaimana menunjukkan manusia itu menunjukkan kepada alam? Karena alam kan nggak hidup, seolah-olah nggak hidup, maksudnya di dalam seperti kita. Ya ketika kita mencoba untuk apa? Mengelola mereka, mengarahkan, membimbing bukan mengarahkan ya, mengelola mereka, memelihara mereka sebagai bentuk otoritasnya. Sebagaimana Allah memberikan perintah kepada manusia, menunjukkan otoritasnya dia, dan memberikan tugas itu, menugaskan gitu. Manusia juga menugaskan alam dalam pengertian dia mengelola alam itu. Dia bawa alam itu seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan inginkan, nah itu kita bisa belajar dari bagaimana pola Allah mencipta. Allah mencipta manusia pada hari ke-6, ya kan? Manusia diciptakan pada hari ke-6, dan sebelumnya Tuhan ciptakan dulu alam semesta. Untuk apa? Supaya manusia ketika hadir nanti itu sudah ada banyak hal yang tersedia. Alam-alam itu. Nah, alam itu diciptakan supaya diberikan kepada manusia. Nah, itu juga jadi pola buat kita. Ketika kita mengelola alam, kita berikan untuk apa? Untuk kelola untuk sesama manusia. Bisa ditangkap ya logikanya. Kalau Allah memberikan alam itu untuk manusia, alam itu diciptakan, bakal kita juga mengelolanya untuk manusia. Dan itu tentu di bawah tanggung jawab Allah. Dan itu tidak heran, sekali lagi saya selalu suka sekali merujuk kepada ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Silakan. Silakan. Matius 22 bukan Matius. Kejadian 1 ayat 26 sampai sorry, saya agak blank tadi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 22 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya mau melihat penekanan kepada ayat 39, tapi tetap di 37 dan sampai 40 itu sebagai gambarannya. Artinya adalah Tuhan sudah mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung pada kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Tapi dikatakan ayat 39 dan hukum yang kedua, perhatikan kalimat berikutnya, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita melayani sesama manusia, itu adalah bentuk juga kita sedang melayani Tuhan. Karena di situ Tuhan mau untuk kita melayani manusia.
Artinya adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita memang melakukan untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan ketika kita melayani sesama manusia, itu juga bentuk di mana kita sedang melayani Tuhan. Makanya di dalam Matius 25, itu ada gambaran-gambaran tentang apa namanya? Gambaran tentang Allah memberikan penghakiman terakhir itu ya. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang di kanan, ini saya pernah bawakan khotbahnya. Orang-orang yang di kanan ini ada Tuhan memberikan pemisahan antara orang kanan dan orang kiri. Orang kanan ini adalah orang-orang yang disebut dengan domba. Domba-domba Allah. Ini saya nggak mau lebih lanjut tentang domba-domba Allah. Ini sebenarnya khotbah panjang juga nih. Domba Allah. Berarti dia memang seorang domba kan harusnya ngikut kepada gembalanya. Gembalanya tentu Allah. Nah, domba-domba Allah dan disebut juga dengan sebagai orang-orang yang telah ditentukan sebagai orang benar. Nah, orang yang di kanan ini yang akan dibawa bersama dengan Allah berada di dalam kerajaan Allah. Nah, siapa orang-orang kanan ini? Mereka lakukan apa? Kenapa mereka bisa sampai di tangan orang-orang di kanan? Perhatikan ayat yang ke 34, Matius 25 ayat 34 sampai ayatnya yang ke 40. Silakan satu orang baca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, ini menarik loh teman-teman. Ini seolah-olah mau mengatakan apa yang kamu lakukan di dalam pelayanan kepada sesama itu sama saja dengan pelayanan kepada Allah. Dan orang-orang ini ada di dalam sebelah kanan. Dan berikutnya juga Tuhan sindir. Kamu yang sebelah kiri, kamu kubuang, kamu orang-orang terkutuk. Karena kamu apa? Kamu waktu aku lapar, kamu nggak mau kasih aku makanan dan sebagainya. Wah, itu mengerikan loh teman-teman ya. Kita kadang-kadang lupa dengan sesama kita. Lupa untuk berbagi, lupa untuk melakukan sesuatu yang namanya melayani sesama. Kita pikir bahwa pelayanan di gereja lah pelayanan yang sebenar-benarnya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berpikiran kita berbeda. Kemarin ya, kalau teman-teman ikut itu menarik ya. Tentang pegangan sang pelayan. Salah satu pegangan dari sang pelayan adalah cara pikir Allah dan cara pikir kita itu berbeda dan cara pikir berbeda. Wah, itu menarik sekali loh itu poin itu loh. Saya sendiri waktu baca itu saya bersyukur dari kata-kata pegangan sang pelayan itu. Dan di bagian itu ya saya juga ingat bahwa makanya kita harus terus belajar tentang firman loh. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semakin belajar semakin merasa bahwa diri saya belum tahu. Saya harus tahu ini. Saya harus hidupi bahkan. Salah satu bagian yang unik di sini adalah ketika kita melayani sesama kok disebut melayani Tuhan. Karena memang di dalam Kejadian 22 itu gambaran. Dan ini memang polanya demikian. Manusia adalah gambar rupa Allah. Manusia harusnya seperti Allah melayani manusia. Dia memberikan pelayanan bukan melayani manusia ya, maksudnya dia memberikan kebaikan kepada sesama, kepada manusia. Demikian kita sudah seharusnya loh mengasihi manusia, karena Allah juga mengasihi manusia kok. Masa akan kita tidak mengasihi sesama kita? Makanya dan manusia sebenarnya juga sudah ditentukan supaya mereka berkuasa. Dan di bagian ini juga saya menekankan bahwa
kata-kata tentang manusia adalah berkuasa atas alam itu memang sudah sebenarnya ada di dalam ayatnya langsung di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, saya bacakan. Artinya memang ini dasarnya memang bukan hanya dari kata selam itu sendiri, tapi dari ayat itu sendiri ada kejelasan tentang manusia itu memang berkuasa. Karena menarik ya kalau kita baca, berfirmanlah Allah kata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah perundingan itu dibicarakan, ada kata supaya. Artinya adalah jadikan manusia ini sebagai gambar rupa. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada satu penekanan supaya mereka berkuasa. Dan ini nyambung dengan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini pelajaran penting ya, bahwa manusia itu ditetapkan untuk berkuasa atas alam, dan untuk alam itu dikelola untuk sesama kita manusia. Makanya kemarin ada yang tanya ya, kalau kita bukan jadi, sebenarnya pertanyaannya saya bisa tafsirkan, apakah kalau bukan mahasiswa teologi itu bukan disebut melayani? Tentu disebut melayani, karena setiap manusia itu melayani Tuhan. Hanya bidang-bidangnya berbeda. Ada yang memang ditentukan Tuhan seperti orang nabi, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dalam hidupnya, macam pendeta dan sebagainya. Saya di dalam bagian-bagian seperti itu, hamba Tuhan yang concern atau diberikan mandat oleh Tuhan untuk menyampaikan terus penginjilan, kabar baik, firman Tuhan dan sebagainya. Itu yang saya kerjakan. Dan kalau di kampus saya sekarang bagian mentor akademik, membina teman-temannya temannya Yabes, bukan teman-temannya Yabes, Wingson dan satu angkatannya itu ada di bawah saya sebagai pembimbing akademiknya, membantu mereka dalam hal belajar dan sebagainya. Dan tanggung jawab itu diberikan. Dan apakah jadi yang mana yang disebut melayani Tuhan di dalam dua bagian ini? Saya bilang dua-duanya. Saya dipanggil untuk melayani dalam bagian seperti yang kita lihat di sini, yaitu PA. Tapi saya juga dipanggil untuk melayani di dalam bidang akademik. Memikirkan juga akademik di kampus di sini. Dan juga memikirkan bagaimana teman-teman, khususnya temannya Yabes yang Wingson dan satu angkatannya dia, mahasiswa baru itu, dibina supaya mereka bisa punya akademik yang baik. Itu memang punya pergumulan tertentu. Dan banyak hal sebenarnya yang saya dapat tugas di sini. Dan dua-duanya melayani Tuhan. Manusia diciptakan memang untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan bukan hanya tentang alam yang di sini ya. Memang semua yang ada di dalam bumi ini kita kelola baik-baik. Wah, apa yang Tuhan berikan kita kelola baik-baik. Itu yang saya selalu sebut-sebut, uang mina kita sudah dikasih uang mina kita masing-masing punya uang mina. Itu uang mina yang harus kita gali baik-baik. Uang mina itu bicara tentang potensi dalam diri kamu yang Tuhan taruh sebenarnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk kamu kasih kepada Tuhan? Entah itu tenaga kamu, entah itu suara kamu, entah itu ketikan di medsos kamu, atau entahlah tulisan kamu, entah itu uang kamu, itu tergantung dari uang mina yang Tuhan berikan. Itu perlu punya pergumulan tertentu, itu kamu harus doakan baik-baik. Kamu punya uang mina apa? Tapi yang penting, tapi tetap intinya adalah setiap manusia itu ada pelayanan kepada Tuhan. Hanya berbeda-beda. Nah, makanya saya katakan di sini bahwa Allah menyediakan segala hal yang diperlukan. Maka ini menjawab bahwa setiap manusia punya uang mina, punya bakat di dalam ini. Maka di sini inilah yang disebut oleh Calvin bahwa manusia itu memiliki fungsi raja. Jadi Calvin memberikan gambaran kepada kita ya, manusia itu memiliki fungsi nabi, fungsi raja, dan fungsi imam. Dan nanti fungsi imam yang berikutnya. Nah, manusia memiliki fungsi raja, artinya fungsi raja yang di dalam bagian ini adalah bagaimana dia berkuasa atas alam, atas bumi ini bersama-sama. Dan inilah aspek kebenarannya. Aspek kebenaran yang dikatakan kebenarannya sesungguhnya. Kebenaran di sini adalah bagaimana kita menghadirkan kebenaran ini hadir benar-benar. Artinya kebenaran itu adalah bukan sesuatu yang sebagai kata-kata saja. Tapi kebenaran itu adalah sesuatu realita yang harus hadir di dalamnya. Karena memang kekudusan di sini itu juga bukan kata-kata. Tapi atau satu realita.
Kita coba lihat lagi Efesus 4 ayat 24. Supaya kita nggak bingung ini maksudnya apa, yang kebenaran kekudusan yang mana nih? Ini yang kebenaran kekudusan Efesus 4 dan Efesus 4:24. Ini bukan tentang kata-kata kebenaran yang disampaikan, tapi realita kebenaran yang ada di dalam. Nah, ini bicara tentang realita kebenaran, mungkin ada satu bahasan khusus ya. Saya pernah bawa tentang realita kebenaran, bahwa saya pernah memberikan judul PA namanya The War of Reality, peperangan realita. Bahwa setiap dunia ini ada peperangan, bukan hanya peperangan rohani. Peperangan rohani itu di dalamnya ada peperangan realita. Setiap manusia sedang membangun realita. Realita itu seperti apa sih? Contohnya realita ini adalah manusia itu adalah orang berdosa, itu realita katanya. Tapi realita yang dibangun akhirnya, betul sih manusia adalah orang berdosa, tapi realita yang dibangun di dalam dunia ini sekarang adalah manusia yang berdosa dan tidak mungkin akan berubah menjadi manusia yang kudus. Semua manusia berdosa, buat apalah kamu urusin hidup saya? Itu kan realita. Itu fakta yang terjadi dalam dunia ini. Tapi realita kehidupan itu harus dibalikan kembali. Budaya ini yang disebut oleh mungkin gereja-gereja Protestan atau gereja Reform, mandat budaya. Budaya apa yang harus kamu bangun? Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Sebagai manusia yang adalah gambar rupa Allah, maka kita harus pikirkan baik-baik apa yang harus realita kebenaran apa yang harus kita bangun di dalam bumi ini. Budaya macam apa yang harus kita bangun saat ini. Dan itu yang saya sedang bangun ya teman-teman, melalui For God Ministry. For God Ministry kan yang membawahi MBA ini dan LKA. Dan juga nanti ke depan ada Bible Character, nanti saudara Elem, saudara Travel sudah bisa mengisinya ya. Bible Character adalah bagaimana kita mengisi sermon audio yang berharap kita bisa masukkan di dalam Spotify dan sebagainya sebagai pelajaran-pelajaran tentang karakter-karakter Alkitab, karakter Alkitabiah. Jadi punya ciri khas di sini. Kan banyak orang kan sudah banyak bahas secara lebih random kan. Kalau kita di dalam ini ya mungkin ada orang bisa sebut podcast atau bukan, bagaimana. Maksudnya saya concern sekali ya sekarang dengan dunia digital. Karena dunia digital ini sedang membangun realita. Terus sekarang pertanyaannya, kita sadar nggak dengan itu? Inilah saya sebut ya, salah satu aplikasi kita ketika kita mengerti gambar rupa Allah ini begini. Kita sadar ada realita apa yang sedang dibangun oleh orang dunia. Iblis juga sedang membangun wahyu untuk orang-orangnya. Dan wahyu itu mereka tafsirkan dan mereka bangun. Dan akhirnya jadi realita yang sekarang kita sebut-sebut sekarang. Realita bahwa kalau manusia itu jadi orang itu ketika dia punya hidup yang mapan. Itu kan yang disebut realita. Itu kan yang disebut seolah-olah itu realita. Itulah yang harusnya terjadi. Itu yang mereka bangun. Tapi yang harusnya terjadi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Bisa ditangkap ya teman-teman ya masalah maksud realita di sini ya. Itu yang saya sebut dengan kebenaran di sini. Jadi itu yang harus. Jadi raja di sini akhirnya rajanya dunia sekarang. Nah, sekarang kita harus ambil kesempatan untuk rubah gitu. Kita pulihkan dunia realita ini. Ini yang saya bawa PA ini sebenarnya di gereja waktu itu. Tetapi sayangnya waktu itu saya bahas agak gimana-gimana gitu. Padahal itu bahasan yang paling saya sangat berkesan karena memang kita bisa mengenal bahwa manusia itu punya tugas untuk membawa realita di dalam bumi ini. Karena memang ketika Tuhan menciptakan manusia ya, ketika Tuhan menciptakan manusia pun Tuhan memberikan realita loh. Dalam bentuk Adam pun ya sedang membangun realita. Contohnya kita lihat Adam diberikan tugas. Tuhan ya ketika menciptakan sesuatu, Tuhan kasih satu tugas. Setiap namanya itu punya arti dan arti itu akan membangun sesuatu. Contohnya manusia diciptakan Adam. Adam kan dari tanah. Itu ada gambaran loh di situ. Manusia itu dari tanah, pengelolanya mengelola tanah juga, mengelola sesamanya dan sebagainya. Ada pengertiannya manusia. Dan manusia juga memberi nama kepada binatang-binatang. Dan ada tugas di situ. Memberikan realita di situ. Wah itu teman-teman kalau bisa mengerti ini teman-teman, saya yakin lah kalau teman-teman bisa punya pengertian ini, teman-teman sudah seharusnya ya menjangkau dunia digital. Sekarang saya memang lagi bangun pelayanan digital, For God Ministry.
Saya berharap teman-teman bisa bersama-sama dengan kita melayani dalam dunia digital. Nah, nanti saya sedikit sharing nanti apa yang sedang mau dibangun. Oke, kedua adalah wakil Allah. Ketiga, kita bahas bahwa manusia sebagai gambar rupa Allah artinya adalah manusia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Manusia menjadi punya persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah gambar rupa Allah itu juga yang membawa perbedaan kualitas jiwa manusia dengan binatang. Kalau kemarin kan ada orang mengatakan bahwa jiwa di dalam diri manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi roh itulah yang membuat manusia bisa punya hubungan dengan Tuhan, dan jiwa itu adalah sesuatu yang ada pada binatang. Tapi justru Alkitab mengatakan bahwa nyawa yang ada pada binatang atau apa yang disebut dengan jiwa pada orang-orang trikotomi justru dipakai di dalam Alkitab itu pakai kata ruah, roh. Wah, itu menarik, berarti binatang ada roh. Sebenarnya bukan nggak ada roh. Jadi sebenarnya jiwa dan roh itu sama. Tapi apa yang membedakan manusia dengan binatang? Kalau berarti kan tadi kan kalau implikasinya kan berarti binatang punya tubuh dan jiwa. Manusia punya tubuh dan jiwa. Berarti apa yang membedakan manusia dengan binatang? Yaitu jiwa manusia itu ada gambar rupa Allah di dalamnya. Berbeda dengan binatang. Dan gambar rupa Allah itu juga membawa kekudusan dan kekhususan kepada manusia. Efesus 1 ayat 14. Silakan. Efesus 1 ayat 4. Silakan. Efesus 1 ayat 4. Iya. Oh, iya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, di bagian ini memang kadang-kadang orang bawa ini dalam konteks keselamatan, keselamatan. Tapi di sini saya juga mau menekankan bahwa dunia ini Tuhan sudah tentukan memang orang-orangnya yang harusnya, umat-umatnya itu memang dijadikan untuk kudus dan tak bercacat, dalam pengertian memang tidak bercacat ya, hidupnya harusnya bersih dan kudus. Kudus di sini memang benar-benar bicara tentang kekhususan untuk Tuhan, tak bercacat di hadapannya, itu Tuhan. Jadi dikhususkan untuk Tuhan. Jadi manusia itu sebagai gambar rupa Allah itu memiliki kekhususan kepada Allah, untuk bisa datang kepada Allah. Dan ini ada hubungannya dengan poin ketiga, bahwa manusia itu memiliki hubungan dengan Allah. Dan di sini dalam pengertian manusia diciptakan karena manusia diciptakan langsung dengan tangan Allah. Dan ketiga, yang berikutnya di sini adalah manusia diberikan jiwa yang bisa memiliki perasaan dan kesadaran akan tanggung jawab dan sebagainya. Roma 2 ayat 15. Maksudnya begini, manusia ketika memiliki persekutuan dengan Allah itu akan mendukung semua yang kita sudah bahas tadi. Artinya adalah ketika manusia punya kesadaran akan tanggung jawab, perasaan, disitulah akhirnya manusia bisa menjalankan apa yang disebut gambar rupa Allah yang sebagai wakil Allah, sebagai refleksi dari Allah. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu untuk bagaimana mengelola alam ini sebaik-baiknya, menyatakan kemuliaan Allah di dalamnya. Manusia yang dipilih untuk dikhususkan untuk menjadi alat di tangan Allah, mengelola alam, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dan inilah yang saya sebut, atau Calvin sebut dengan fungsi imam. Karena imam itu kan mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Dan biasanya kadang-kadang imam juga diberitahukan sesuatu oleh Tuhan tentang sesuatu lah, pokoknya menjadi perdamaian. Dan manusia itu menjaga itu. Manusia yang ada di bumi ini menjaga itu supaya bagaimana itu kita punya hubungan dengan Tuhan, dan hubungan itu bicara tentang bagaimana kita menerima wahyu Allah dan bagaimana kita bisa mengenal wahyu kehendak Allah dan bisa membawanya dalam bumi ini. Itu kan hidup manusia harusnya. Jadi manusia itu punya tugas. Tujuan manusia itu lebih utuh di dalamnya. Jadi di bagian ketiga ini jadi lebih utuh kan. Bahwa manusia itu karena dua hal itu makanya manusia dipersiapkan untuk jadi gambar rupa Allah dan membawa dia supaya bisa punya hubungan dengan Tuhan. Dan itu membedakan diri manusia dengan binatang. Dan membawa manusia itu berada di atas puncak alam. Dan membawa supaya dia bisa berhubungan dengan Allah dan bisa membawa apa yang Allah mau di dalam dunia ini dan menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Maka dia berikan jiwa kita yang berbeda dengan binatang. Jadi manusia sudah seharusnya
belajar 3 hal. Belajar pertama, bahwa manusia sudah seharusnya belajar mengenal Allah dan Kristus dan menghidupi Kristus, dan itulah yang disebut hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3, silakan. Silakan. Mohon diulang, Kak. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini menarik kata-kata ini. Inilah hidup yang kekal itu, seolah-olah hidup yang sebenarnya yang diperlukan adalah ketika kita bisa mengenal Allah dan mengenal Kristus yang telah Tuhan utus. Jadi disitulah kita bangun hidup kita. Kita menghadirkan Allah dalam dunia ini melalui hidup yang serupa dengan Kristus. Kedua, kita belajar bahwa kita mengelola seluruh anugerah Tuhan, termasuk seluruh tubuh kita, jiwa kita jaga baik-baik dari seluruh kesetresan dan depresi yang ada, atau segala macam hal-hal kegalauan, supaya kita tidak mempengaruhi jiwa kita menjadi jiwa yang akhirnya menolak semua kebaikan-kebaikan Tuhan dan menolak Tuhan, bahkan kadang-kadang kalau kita stres ya, sehingga kita tidak bisa kelola tubuh kita tidak bisa persembahkan tubuh kita dengan baik, dan juga bagaimana kita mengelola seluruh alam ini supaya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin dengan alam ini kita bisa kelola supaya orang-orang bisa semakin sejahtera melalui alam ini. Kan bisa ya, Tuhan bisa pakai kita untuk kelola alam ini supaya manusia mengalami kesejahteraan. Yang ketiga, mari kita belajar lebih dekat lagi dengan Allah. Belajar mendengar Dia, karena kita adalah imam dalam bumi ini. Kita bisa mendengar Dia, kita mengerti akan kehendak-Nya, dan kita hadirkan dalam bumi ini. Dan itulah bagaimana kita bisa memiliki hidup sebagai gambar rupa Allah. Dan memang minggu depan kita akan lihat bahwa memang kita harus hati-hati karena manusia punya dosa. Setiap manusia memang berdosa, tapi apakah sebenarnya dosa itu? Apakah saya juga berdosa? Apakah yang membuat diri orang itu disebut berdosa menurut Alkitab? Mengapa Allah melihatnya begitu serius? Dan inilah yang akan kita bisa pelajari juga tentang apa sih yang menyimpang dalam diri kita dan apa yang harus kita hati-hati. Apa ya, maksudnya dalam belajar dosa itu juga bisa membuat kita hati-hati. Apa yang bisa disebut dosa itu yang kita hati-hati. Oh, kita nggak boleh lakukan ini lagi karena ini adalah dosa. Apa itu dosa kalau gitu? Kita belajar di dalam minggu depan. Tanggal 14 Maret. Semoga teman-teman bisa hadir ya. Kan tanggal 7 ya. Jadi teman-teman, tanggal 14 di sini, sorry. Minggu depan berarti tanggal 21. Salah ketik juga. Jadi, teman-teman, jadi demikianlah kita belajar ya bahwa manusia itu adalah segambar rupa Allah. Artinya dia merefleksikan diri Allah. Manusia tidak boleh mengambil jati dirinya pada hal-hal atau orang apapun. Kedua, manusia itu menjadi gambar Allah dalam pengertian dia mewakili Allah untuk mengelola alam. Maka ketika manusia mengelola alam, itu juga bagian dia mengelayani Tuhan. Dan mengelola alam itu untuk siapa? Untuk sesama manusia. Dan bagaimana juga mengelola diri kita, jiwa kita, supaya orang-orang bisa merasakan sukacita melalui hidup kita. Dan ketiga, ketika kita juga bisa dekat dengan Tuhan, disitulah kita punya hubungan, kita bisa mengerti kehendak Dia, supaya kita bisa memiliki persekutuan yang erat dengan Dia, dan bisa membawa apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Karena semakin dekat dengan Tuhan, itu kita akan membawa semakin kepekaan dengan Tuhan, dan semakin beres hidup kita. Artinya dalam pengertian begini, kalau kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan, hanya knowledge talk, kita mungkin gak akan memiliki kepekaan dengan Tuhan, dan kita tidak akan pernah berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan utuh. Karena kita tidak pernah mengenal kehendak-Nya, tidak pernah mengenal apa yang sedang Dia mau kerjakan dalam bumi ini. Makanya kemarin saya lebih menekankan sebenarnya ya, bahwa tentang pegangan sang pelayan. Belajarlah berpikir bahwa cara pikir Allah itu berbeda dengan cara pikir kita, maka kita harus bergantung. Dan itu baru poin pertama loh teman-teman ya kemarin. Poin kedua itu adalah bicara tentang memegang iman. Poin ketiga adalah bicara tentang memegang sadar posisi kita, dan semua tiga-tiganya itu bergabung jadi satu untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita harus nanti melihat kepada diri Allah, terkonek dengan diri Allah, supaya kita bisa tahu
saya berbagian di dalam bentuk apa Tuhan. Dan kita harus tanya itu, karena kita semua memang harus melayani Dia, wajib melayani Dia. Karena Tuhan menciptakan kita. Kita adalah gambar rupa Allah. Tujuan hidup manusia ada di dalamnya. Menyatakan kemuliaan Allah dan menikmati Allah di dalam dunia ini. Artinya membuat manusia juga menikmati kemuliaan Allah, menikmati kesejahteraan di dalam diri Allah, menikmati hidup di dalam Allah. Makanya manusia diciptakan gambar rupa Allah. Untuk bisa menikmati Dia juga. Bagaimana caranya? Kenali Dia. Cari tahu Dia. Hidupilah Dia. Supaya hidup kita utuh di dalam Dia. Kalau teman-teman, kita semua tidak mengambil jati diri dari diri Allah, kita akan sia-sia hidup di bumi ini. Dan biarlah itu jadi peringatan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapak untuk malam hari ini kami kembali belajar tentang manusia dan dosa. Hari ini kami bisa dapat belajar hal yang besar tentang gambar rupa Allah. Hal yang begitu lebih dalam dari apa yang mungkin kami pernah pelajari. Dan kami berdoa ya Bapa atas semua yang telah kami pelajari. Kiranya Tuhan menolong kami. Karena ini hal yang kadang-kadang membawa kami itu di sisi lain agak berat. Di tengah-tengah mungkin kami tidak terbiasa untuk berdoa. Tidak terbiasa untuk belajar mendengar firman. Tidak belajar untuk peka terhadap kehendak Allah. Padahal itu ada hal-hal yang perlu. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa karena kami Kristen. Tapi karena supaya kami bisa hidup utuh di hadapan Tuhan. Karena di situ ada tanggung jawab kami sebagai gambar rupa Allah. Tolonglah kami ya Bapa, terus senantiasa sadar. Ampunilah kami ya Bapa ketika kami tidak berpaut dengan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa ketika kami tidak menjadi orang yang mau cari kenal Tuhan, mau belajar firman dengan baik-baik. Padahal disitulah kami bisa mengenal bagaimana hidup kami yang seharusnya. Tolonglah kami, ampunilah kami juga ya Bapa karena kami sering mengabaikan realita-realita dunia yang sering dibangun dan kami tidak berusaha untuk melawannya. Ampunilah kami ya Bapa yang pasif terhadap dunia ini. Kami tidak melayani Tuhan, kami tidak membawa dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami punya kesadaran lebih lagi ya Bapa ke depan. Tolonglah kami punya kesempatan untuk kami bisa berubah dan membawa perubahan dalam dunia ini. Membawa perubahan, membawa budaya-budaya firman dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berharap Tuhan menyertai juga diskusi hari ini. Amin. Oke teman-teman. Sampai di sini materinya ya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, tanya jawab silakan. Ada yang mungkin bergumul, mengerti tadi, silakan. Saya ada sedikit pergumulan, tapi agak jauh dari itu pembicaraan. Bagaimana? Gimana dulu tuh? Tentang antara kepercayaan dan agama. Yang seperti yang kakak tahu kemarin bahwa di Sumba ada yang namanya marapu kan kak, yang seperti yang kakak bilang yang lalu bahwa yang saya paham tentang marapu itu kan itu kepercayaan, tapi dia tidak ada beda jauh dengan Kristen. Dia percaya Tuhan, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Karena sesuai yang saya pahami tentang kepercayaan ini adalah dulu ada kata-kata yang kalau berdoa di Merapu itu bilangnya begini kak, yang besar telinga, yang mata lebar. Terbalik kak, mata besar telinga lebar itu menunjukkan Allah yang maha melihat, maha mendengar. Itu yang saya paham tentang kepercayaan ini. Tapi di dalam kabupaten saya bahkan sekarang ini ada perbincangan tentang sebuah status yang bilang sebagai orang Sumba, kalau Anda merapu, jadilah merapu yang sejati. Kalau Kristen jadilah Kristen yang sejati. Jangan mendua hati karena Tuhan tidak senang diduakan. Kira-kira pandangan kakak terhadap ini, terhadap status ini dengan
merapu yang sesungguhnya. Hmm. Bagaimana tanggapan kakak terhadap ini? Terima kasih kakak. Oke. Yang mungkin ini nggak sesuai. Ini mungkin sebenarnya agak sama ya, tentang bagaimana membangun realita. Realita yang mana yang seharusnya dibangun ya. Kan ada realita tentang marapu, ada juga realita tentang Kristen. Ya kita harus ngerti dulu bahwa kita harus beres dulu. Yang mana wahyu Allah? Itu harus beres dulu. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itu adalah wahyu Allah. Artinya adalah Allah sang pencipta kita memberikan wahyu kepada kita, dan wahyu itu ditulis di dalam Alkitab. Maka sebagai orang percaya sudah seharusnya kan kita percaya kepada Alkitab karena bagian demikian. Lalu bagaimana dengan orang-orang marapu? Ya, kita harus kembali lagi kepada Alkitab. Tapi memang betul, memang di sisi lain ada hal-hal benar, ada kebenaran-kebenaran umum memang yang kadang diberikan kepada agama-agama lain. Tapi kita juga nggak bisa jadi katakan sebagai sumba sejati. Ya kan kita memang hidup kita kan seharusnya memang seperti Allah ya. Kita nggak bisa katakan saya harus jadi sumba. Betul, memang kalau kita berteologi memang kita harus sesuaikan diri kita. Memang kadang-kadang harus berita kita kadang-kadang harus sesuai dengan keindonesiaan sekarang. Betul. Tapi kita harus juga sesuai dengan kebenaran firman di dalamnya yang sudah jelas disampaikan. Jadi ketika kamu menghadapi begitu ya kembali lagi kepada Alkitab. Kamu kembali kepada Alkitab. Yang mana yang benar? Tradisi yang mana yang benar? Tradisi yang seharusnya seperti apa? Itu yang harus kamu bangun. Itu yang memang kamu harus perjuangkan. Orang-orang Sumba memang mengatakan begitu karena memang percaya bahwa marapu adalah agama yang awal. Dan kekristenan itu bohong. Kan bisa begitu. Ya memang kita bisa mengerti lah. Agama suku itu kadang-kadang dijadikan satu dengan dijadikan satu dengan budaya setempat. Artinya kalau kamu mau tinggal menjadi seorang Sumba contohnya, kamu harus jadi seorang marapu. Ya, itu juga bahaya sebenarnya. Karena hidup kita bertanggung jawab kepada Tuhan kok. Kita bisa aja bersikeras, oh ya sudahlah saya nggak mau begitu deh. Saya harus mengasihi sesama kita, saya harus jadi orang marapu. Ya nanti pertanggung jawabnya sama Tuhan, kamu mau bilang gimana? Maka jalan terbaik adalah bagaimana kamu membawa. Mungkin ya untuk saat ini mungkin bisa dialog ya lebih bagus ya. Dialog yang baik supaya bisa punya hubungan baik. Baru ke depan kita pelan-pelan memberitakan Injil kepada mereka dan memperlihatkan siapa Tuhan yang harus mereka layani, siapa firman yang harus mereka hidupi, atau siapa lagi, apa firman yang harus mereka hidupi, dan menyadarkan siapa sang pencipta mereka. Seperti itu. Kira-kira begitu. Ini saya best. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Saya rasa sudah cukup menambah wawasan. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak. Ya. Jadi ya jangan terlalu terlena, jangan terlalu jangan sampai kalah dengan tradisi budaya dunia setempat. Tapi kita juga harus ngerti, nggak sepenuhnya kita bisa tolak. Memang ada budaya-budaya setempat, saya katakan tadi, ada kebenaran-kebenaran umum di dalamnya. Jadi kita nggak bisa katakan seluruh apa yang diajarkan oleh marapu itu salah. Ada hal-hal umum yang sebenarnya benar, yang bisa kita bicarakan. Tapi ada hal-hal yang memang prinsip, contohnya kita mau melayani siapa, hidup seperti siapa, apa yang harus kita hidupi. Realita hidup yang mana yang harus kita hidupi. Harusnya kan realita firman Tuhan, karena itu adalah wahyu Allah yang kita percaya. Bukan kitab-kitab yang lain. Tapi kalau ada kebenaran-kebenaran umum tentu kita bisa terima karena memang itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan Allah memang pada seluruh manusia Tuhan memberikan hukumnya. Itu yang pengenalan akan Allah setiap manusia punya. Hanya memang punya pengenalan berbeda-beda. Ya karena dosa sih. Makanya Tuhan memberikan firman Tuhan. Memberikan wahyu. Supaya kita bisa tahu siapa yang Allah yang benar. Alkitab kan dikasih untuk menunjukkan bukan hanya untuk pamer-pamer kekuatan Tuhan. Tapi menunjukkan siapa sih Allah itu. Siapa Allah yang sebenarnya. Itu kan tujuan Alkitab hadir. Tujuan Alkitab ada untuk memperkenalkan siapa Allah itu. Melihat dalam sejarah, bagaimana kita melihatnya, dan sebagainya.
Itu kira-kira. Kalau yang lain gimana? Ada nggak yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Saya Kakak sedikit. Oke. Saya mau bertanya tentang itu kejadian 1 ayat yang ke-26 itu Kakak. Yang berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah di sini kayak ini yang saya sedikit ini sudah lama Kakak saya bertanya-tanya kenapa ini di sini kan ada kata kita. Nah ini yang menjadi kebingungan saya, kita tahu bahwa di situ hanya Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Berarti hanya satu pribadi. Kalau kita kaitkan dengan pribadi itu satu pribadi. Nah di sini kenapa di dalam Allah menciptakan manusia itu dia menggunakan kata kita, ya seakan-akan di dalam ada banyak pribadi yang terlibat dalam penciptaan manusia itu. Dan ya seakan ya contoh kecilnya kan seorang anak kecil ketika dia bermain dengan teman-temannya, mari kita bermain. Nah, seakan-akan itu dia merupakan ajakan pribadi-pribadi lain itu untuk terlibat dalam penciptaan manusia. Saya sedikit bingung dengan ayat yang ini, Kak. Oke. Ini sebenarnya masuk di dalam pelajaran Allah Tritunggal ya. Ini saya bagikan itu ya, bagikan pembahasan kemarin. Tunggu. Mana nih? Saya bagikan materi yang lalu lama sekali ini. Ini pertemuan kedua kayaknya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, sudah Kakak. Kelihatan. Kelihatan ya. Ini dibuka lewat ini soalnya. Bukan lewat. Jadi kita harus ngerti dulu ya, Allah kita adalah Allah Tritunggal. Jadi doktrin ini adalah doktrin yang penting buat kita. Karena doktrin ini akan kata Herman Bavinck, ini doktrin yang seluruh sistem kepercayaan Kristen ada di sana. Semua pernyataan Tuhan, firman Tuhan itu ada di sana. Kalau kita nggak beres di sini, kita akan kacau nanti untuk menjawab banyak-banyak hal-hal yang unik di dalam Alkitab. Dan esensi agama Kristen juga ada di sini. Kalau kita nggak beres di sini, ini akan menghancurkan semuanya. Dan kata Herman Bavinck seolah-olah mau bilang begini, kalau doktrin Trinitas itu bohong, semua Alkitab itu bisa katakan bohong. Itu menarik loh. Lalu apa arti Tritunggal? Kenapa sih disebut Tritunggal? Karena kita percaya bahwa Allah kita ada di dalam 3 dan 1. Jadi Trinitas itu sebenarnya memang Alkitab nggak pernah pakai kata Tritunggal, tapi ini hanya gambaran dari bapak-bapak gereja yang memberikan gambaran tentang diri Allah. Bahwa Trinitas itu kita ambil pengertian dulu. Trinitas, Tri artinya 3, unus ya 1. Nah, konsep Allah Tritunggal itu memberikan satu pengertian bahwa Allah itu bukan di dalam satu pribadi, tapi di dalam 3 pribadi, di dalam satu hakikat, dalam satu esensi Allah. Nah, ini perlu dimengerti. Jadi 1 itu adalah diri Allah, dan 3 pribadi adalah 3 pribadi Allah. Jadi Allah kita itu punya 3 pribadi dan 1 esensi Allah. Jadi pengertian kata Allah itu sendiri kita jangan hanya sekedar merujuk kepada pengertian dangkal kita mungkin ya Allah ya satu Allah, satu kata, untuk satu pribadi. Tapi kenapa kita nggak bisa berpikir bahwa satu kata itu bisa berarti sesuatu yang berbeda, yaitu satu kata yang merujuk kepada kemajemukan. Bukan hanya karena kata itu bisa dalam bentuk kata majemuk. Kita harus berpikir ada sesuatu bahwa kenapa sih kita harus berpikir bahwa satu Allah itu adalah satu. Contohnya manusia kan kita nggak bisa sebut satu. Manusia kan kita nggak sebut manusia kan ketika kita mengatakan manusia, bisa dimengerti ya. Manusia. Nah, ini memang perlu banyak perdebatan. Namun yang saya mau menekankan di sini adalah Tritunggal itu apa sih harus ada kata Tritunggal? Karena memang 3 pribadi itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Diferensiasinya ada di mana? Ini saya pakai studi katanya ya. Kita memakai kata ekat dan sebagainya, menyatakan tentang jamak atau satu. Tapi di sini yang saya mau ambil nih, coba teman-teman lihat nggak ini, yang
Udahlah, nggak bisa dibesarin. Diferensiasi diri Allah, artinya kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa itu bukan Allah Anak itu bukan Allah Roh Kudus itu bukan Allah Anak, dan Allah Anak itu juga bukan Allah Bapa. Dan 3 pribadinya adalah Allah yang berbeda. Dan diferensiasi atau perbedaan itu nyata loh di dalam Alkitab. Contohnya baca Mazmur 33 ayat 6. Saya bacakan ya. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi ini ada perbedaan lah. Nafas dari mulutnya firman Tuhan, jadi itu berbeda. Terus Yesaya 61. Ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, dan karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang dan sebagainya. Roh Tuhan Allah. Berarti roh yang ada pada Allah, roh Tuhan Allah ada padaku. Itu satu kata-kata yang menunjuk kepada sesuatu yang berbeda. Mas, berarti Allah itu kan ada 1-2 pribadi yang berbeda loh. Satu ada di bersama dengan Dia, satu ini sebenarnya gambaran tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus yang akan hadir bersama dengan Kristus. Terus 63 ayat 9 sampai 12. Dalam segala kesesakan bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dan belas kasihannya Ia mengangkat dan menggendong mereka. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya itu ada dua kata yang berbeda lah. Roh Kudus-Nya Allah. Dua kata yang berbeda. Nanti kita lihat bahwa Roh Kudus itu 2 pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa. Terus Hagai 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu dan sebagainya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Itu 2 hal yang berbeda. 2 pribadi yang berbeda. Jadi Tuhan tidak bisa dibagi-bagi memang. Tapi memang itu 2 pribadi yang berbeda. Tuhan kan gak mungkin berbagi-bagi loh. Ya, Tuhan yang ada di atas, ada juga Roh Allah yang ada bersama dengan kita. 2 pribadi ini 2 pribadi yang berbeda. Ini perlu dimengerti ya. Jadi ada 2 pribadi yang berbeda. Dan bahkan di dalam Yohanes 1 juga ya, Allah dan Firman. Coba Yohanes 1. Ini menarik loh, kata-katanya jelas. Pada mulanya adalah Firman. Kalau di Kejadian 1 pada mulanya adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah dan firman dibedakan. Jadi Allah Bapa itu menjadikan satu urutan. Kadang-kadang. Urutan tapi bukan sebagai urutan gimana ya Allah Bapa lebih tinggi. Bukan. Karena Allah Bapa adalah sumber. Bukan berarti dimengerti subordinasi di sini. Nah, contohnya lagi 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini kalau nggak salah pertemuan kedua dari seluruh pertemuan yang ada. Ini sudah pertemuan 21. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Jadi kita harus mengerti kata Allah, Allah itu sebagai esensi dari 3 pribadi ini. Jadi Allah jangan hanya dimengerti sebagai 1, tapi itu adalah 3 pribadi dalam 1 esensi. Wah, itu jadi ini jadi itu loh, sudah jadi kredonya orang-orang Protestan harusnya ya. Bisa dimengerti ya? Bisa Kak. Bisa Kak. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kita punya 3 pribadi yang berbeda. Bukan kita ya, maksudnya Allah kita adalah Allah Tritunggal.
Makanya dikatakan kata kita. Karena memang manusia tidak pernah dikatakan diciptakan seturut gambar malaikat ya. Sehingga kata kita ini tidak merujuk kepada malaikat. Seperti itu. Berarti dalam penciptaan itu kakak dulu ini awal mula penciptaan itu sudah membahas tentang sudah ada tentang apa ketritunggalan Allah sebenarnya. Sudah. Kemarin saya bahas tuh karya penciptaan itu tiga pribadinya itu bekerja sama. Oh iya kakak. Saya sedikit tambahkan kakak yang untuk menjawab dari pernyataan dari saudara Novia tadi bahwa kalau begitu sebelum penciptaan sudah ada ketritunggalan Allah. Ya benar sekali. Itu kita bisa buktikan dalam Yohanes 1 ayat 1. Iya tadi dibaca tuh. Sorry kak, ada jaring. Ada dibaca tadi, ya ada 1. Jadi sorry Allah, kak. Iya. Pada mulanya adalah firman kan, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah itu 2 pribadi berbeda. Dan beberapa ayat juga menekankan hal-hal yang berbeda. Ada perbedaan di 3 pribadi ini. Artinya ada 3 pribadi yang berbeda sama sekali. Jadi seperti itu. Suara agak putus-putus tadi kak. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Sampai di sini ya. Ada mau ditanya lagi nggak? Yang lain? Eli mungkin atau Sam? Atau Henok juga nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya ada orang yang sudah diselamatkan, tapi dia masih ada dosa yang sulit dia lepas begitu. Sedangkan di sini kan kita tahu keselamatan tidak bisa hilang. Berarti sebenarnya orang itu memang dari sejak awal dia tidak dipilih untuk selamat atau gimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Oke. Ya kemarin kalau kamu ikut ya kemarin saya sudah tekankan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang sama sekali. Keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan orang-orang yang telah dipilih Tuhan itu tidak akan pernah ditolak Tuhan. Tuhan kan bahkan tadi saya sudah sedikit singgung bahwa Allah bahkan ketika sudah memilih dia menguduskan dan dia memelihara orang-orang itu. Makanya tadi saya bilang ya, kita harusnya kasih penghargaan besar kepada Tuhan karena Tuhan meski sebandel-bandelnya kita masih disayang Tuhan dan bahkan diberikan hal yang membuat kita bisa pantas untuk dekat dengan Dia. Artinya ada kekudusan yang Tuhan berikan, bahkan pengudusan, ada Roh Kudus, Roh kebenaran diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Roh Kudus diberikan membawa kita untuk mengerti Allah, semuanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Yang pertama dia adalah orang-orang yang dibiarkan di sisi lain ya. Kalau menurut aliran teologi yang saya bisa pinjam kata-katanya dia dibiarkan. Aliran teologi reform ya. Karena saya dibawa aliran itu, dia dibiarkan. Allah tidak memilih dia. Dan juga dia menolak juga Allah di sisi lain. Iman dia tidak memegang iman yang Tuhan berikan. Kan iman kan di sini kan memang pengertiannya adalah bagaimana dia percaya dan dia berpegang kepada iman itu. Dan kesalahan Israel adalah dia menginjak-injak anugerah Tuhan. Mereka menginjak-injak iman itu. Mereka tidak mau ikut kepada iman itu. Memang ada 2 hal berbeda. Antara percaya dan tindakan itu 2 hal yang berjalan seiringan. Tapi tentu di dalam percaya itulah Tuhan menyertai kita. Tapi ketika kita mulai menginjak percayanya ini aja, ya sudah, itu masalah. Ini masalah ketika kita sudah bahkan mulai dari hal mempercaya dia itu sudah menginjak-injak itu jadi masalah. Sudah diberikan pengenalan akan Tuhan, menginjak-injak pula Roma 1 ayat 19-20 itu masalah. Artinya Tuhan memberikan setiap manusia juga Tuhan memberikan jalan. Tapi orang-orang itu akhirnya menolak dan menginjak-injaknya, itu masalah. Dan mereka memang sama sekali tidak ada. Mereka membuang anugerah Tuhan di dalamnya. Tapi bagi orang-orang yang dipilih Tuhan pelihara terus. Mereka memegang iman itu terus. Dan Tuhan pelihara terus.
Ada iman itu kan di dalamnya, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu salah satu bagian iman. Seperti itu. Bisa dimengerti ya, keselamatan itu nggak bisa hilang. Punya iman, lebih tepatnya. Punya iman kepada Kristus. Karena hanya ketika engkau percaya, engkau diselamatkan. Seperti itu. Jadi ketika iman itu sudah disampaikan dan kita menolak sedemikian rupa, ya sudah selesai. Cara kerjanya seperti itu. Oke Pak, thanks ya buat pencerahannya. Sudah mengerti sekarang. Oke. Kita kayaknya sudah mau masuk jam 9 ya. Buat teman-teman kayaknya yang lain kan sudah masuk jam 10. Oke lah, kita akhiri saja ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kita berdoa. Silakan Saudara Henok pimpin kita dalam doa. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan ya. Jadi salah satu pelayanan itu ya, pelayanan digital yang saya mau bangun itu, ini yang saya mau kasih tahu. Ini nanti akan dirilis nanti malam. Saya lagi susun kata-katanya. Jadi kita ada pelayanan-pelayanan yang macam-macam apa. Kita bangun infografis, teks-teks grafis yang bisa dipelajari orang. Sorry. Saya belum share itu ya, saya belum share. Sebentar ya. Ini yang kemarin-kemarin nih. Nah ini contohnya. Jadi pelajaran-pelajaran firman Tuhan, mereka bisa belajar. Kan sekarang kan zamannya ini makanya saya mau ajarin sama si Wingson juga sebenarnya. Si Habis masih ada ya. Oke. Si Wingson dan kawan-kawan belajar namanya menangkap momen, menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan dan menangkap apa yang sedang terjadi di dalam bumi ini. Nah, sekarang zamannya orang-orang itu tertarik dengan gambar-gambar kamu, meme sekarang itu kan lagi terkenal sekarang. Nah, makanya saya mau coba mengambil meme itu, saya ambil. Maksudnya kesan sesuatu dari gambar. Teks-teks pesan-pesan dari gambar, tahukah kamu, itu jadi hal yang lumrah sekarang, hal yang banyak dicari orang sekarang. Quote-quote ya kan. Teman-teman pernah lihat, kalau sering di medsos pasti lihat-lihat yang begitu. Banyak gambar terus ada tulisan-tulisan. Nah, itu yang saya mau ambil. Saya mau coba bangun, dan jarang kan orang-orang mengambil kesempatan itu. Saya bangun dengan cara mengajarkan mereka belajar tentang Alkitab. Salah satu yang saya coba buat adalah, ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Sorry, saya nggak bisa lihat kalian soalnya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oke, ini contohnya nih, saya buat tentang akhir hidup pelayanan Yesus. Jadi mereka bisa belajar di dalamnya. Mereka lihat, apa nih? Kan lihat lagi. Terus saya buat kemarin tentang 7 dosa paling mematikan kerohanian kamu. Hanya ada yang tertarik, mereka bagi-bagikan, kan bisa jadi pelajaran. Mereka bisa punya membangun hidup mereka, hawa nafsu, rakus, malas, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa bareng dengan saya juga bisa carikan konten dan sebagainya. Saya lagi beberapa konten yang saya masih lagi cari-cari terus konten-konten yang bagus supaya orang bisa tertarik baca dan kita bisa tangkap mereka untuk belajar. Ini yang kemarin, ini tentang MBA ya. Jadi kita sudah Imago Dei. Nah, ini sisa 3 hal ini. Covenant Allah, apa itu dosa, satanologi. Jadi itu yang saya mau dibangun. Ini yang nanti mau dirilis nanti malam. Ini saya lagi tulis kata-katanya. Ini Yohanes masih belum selesai. Lukas belum selesai. Ini juga yang tadi bikin saya jadi kurang fokus tadi ya. Kurang fokus, akhirnya beberapa kata-kata saya kurang. Ini main di Canva teman-teman. Saya sering, ini semua yang tadi yang saya buat ini dari Canva semuanya. Semua brosur-brosur yang pernah teman-teman lihat itu dari Canva.
ya pinter-pinter lah cari platformnya sampai bisa jadi begini-begini, agak-agak artistik sendiri. Ya, teman-teman bisa belajar. Jadi ada apa namanya? Ada, tunggu ya. Di sini ada kelihatan ya ininya ya. Ini saya buka. Oh, saya nggak masukin di sini. Oh, saya nggak bisa buka di sini dulu. Nantilah. Ada apa namanya? Ada Instagram kita ya, namanya Forgot Ministry. Saya nggak bisa buka di sini kan nanti kalian lihat source-nya soalnya. Jadi di situ teman-teman, ini maksudnya nangkap momen loh. Momen-momen apa sih yang sedang di tren sekarang dan kita tangkap dengan cara firman Tuhan. Jadi seperti itu teman-teman kalau kita melayani di digital. Sekarang kita masukin hal-hal tentang Alkitab sampai mereka akhirnya ada pas di masa lihat. Tinggal bagi kiakan. Ngerti ya teman-teman? Maksudnya kita belajar namanya menangkap kesempatan dan cobalah ambil, lihat apa yang sedang mereka itu. Jadi kita belajar, kita ambil momen itu. Tentunya sekarang lagi momen-momennya podcast, kita masuk di dalam sana supaya orang-orang bisa concern kan. Dan sekarang kan apa, ada satu pendeta pernah mengatakan begini. Dia menjawab. Kenapa sih sekarang banyak orang-orang lebih tertarik, buku-buku yang sekarang lebih menarik itu adalah buku-buku maksudnya top seller itu. Pernah dia datang ke salah satu toko best seller itu yang paling banyak yang ada itu buku-buku psikologi dan sebagainya. Tapi itu bukan dari Kristen. Kenapa? Karena nggak ada yang membuat. Nggak ada orang-orang Kristen yang membuat buku tentang psikologi dan sebagainya. Mungkin pada zaman sehingga nggak ada yang menyediakan, atau ada yang menyediakan tapi bersifat kaku dan sebagainya. Itu saya coba membangun. Dan saya juga mau sharingkan kepada teman-teman supaya kita bisa meraih pelayanan digital. Buat Novia ya, berkira begitu ya, maksudnya membangun realita. Oke, ini ya teman-teman. Ya teman-teman nanti mungkin ya Via juga ya baru di sini ya. Jadi Forgot Ministry itu juga ada satu pelayanan kasih. Ya, jadi sedikit juga pengumuman buat yang lama-lama. Jadi nanti teman-teman masih tetap cari ya, listkan orang-orang panti asuhan atau organisasi sosial, organisasi pelayanan anak jalanan yang mungkin ke depan kita bisa bantu melalui bantuan atau donasi melalui kita ya. Maksudnya saya mau mengajak sih di dalam pelayanan kasih. Kok saya harus ajak kalian? Ya karena saya mau belajar berbagi bersama-sama. Kalau saya bisa aja saya berbagi sendirian. Tapi saya mau mengajak juga teman-teman juga bisa belajar berbagi. Kita bisa belajar berbagi kepada orang-orang di panti asuhan mungkin. Apa yang kita bisa berikan. Jadi saya mau ajak teman-teman demikian. Novia juga mau berbagian juga. Itu akhir bulan April kita rencananya. Jadi teman-teman masih bisa list nama dan bisa riset sendiri. Lihat, ini kayaknya benar-benar membutuhkan dan kita bisa memberikan sesuatu dan kita pikirkan bagaimana distribusinya dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Oke, silakan Saudara Henok, mari kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberi kesempatan kepada kami agar kami dapat menjadi tentang doktrin pada hari ini dan juga diskusi pada malam hari ini. Tuhan kiranya yang Kau dapat mengumpulkan kami di minggu yang depan sehingga kami dapat bersama-sama belajar tentang doktrin yang benar. Itulah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Nah.